Masya Allah. Dalam video kali ini, Ustadz Khalid Basalama menceritakan kepada kita semua sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang syekh yang tinggal di Saudi. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kebaikan buat kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba ia lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Ada seorang syekh di Saudi ini, nanti saya kembali lagi baca paragrafnya ya. Dia kebetulan mendatangi Mesir, tepatnya di Kairo, kota Kairo, dan dia ada acara di Iskandaria, sekitar 2-3 jam naik bus dari Kairo. Dia bilang waktu itu dia cerita, waktu dia mau pulang ke Saudi, kebetulan pesawat dia jam 7 pagi. Dia balik dari Iskandaria agak malam. Dia telepon masjid yang dia ceramah di Kairo. Dia bilang, saya mau daripada saya ke hotel cuma 2-3 jam, saya mau tinggal di masjid saja. Tolong dibukain masjidnya. Dia bilang baiklah. Dia bilang saya tiba di masjid jam 3 kurang lebih, jam 3. Saya lihat masjid lampunya menyala, pintu terbuka. Saya pikir sudah disiapin buat saya gitu. Dia bilang begitu saya masuk, cari nggak ada marbot masjid. Saya telepon, mati handphonenya. Maka saya lihat dari kejauhan ada orang di tempat imam lagi sujud. Saya pikir itu marbotnya. Saya dekatin, orang ini sambil nangis-nangis tempat sujudnya, lalu saya dekatin, saya mau tahu apa yang dia bicara. Ternyata dia bilang, ya Allah berikan saya rezeki karena istri saya mau dioperasi, saya butuh uang. Kalau saya tidak salah ya, dia sebutkan 10.000 atau 20.000 jenih pound Mesir ya. Ya 20 jutaan mungkin, 30 juta gitu. Saya lupa tentang jumlahnya, tapi kisah ini kisah yang benar disampaikan. Maka dia bilang, terus orang ini nangis-nangis berdoa dalam sujud. Sampai selesai salam, saya tanya dia, kenapa akhi? Ini orang Saudi ini tanya orang Mesir itu, kenapa? Dia bilang, demi Allah istri saya sekarang lagi di rumah sakit, besok harus dioperasi, kalau enggak divonis bisa meninggal dunia. Maka saya tidak punya duit segala macam, saya juga sudah pinjam sana sini enggak dapat. Lalu saya pikir saya masuk masjid berdoa sama Allah. Kata syekhnya, yang kau lakukan sudah benar nih, enggak usah minta-minta sama orang. Sujud aja, lanjutin sampai pagi. Maka dia bilang, sholatlah orang itu. Setelah itu dia bilang, saya sholat juga malam, masih ada waktu sekitar sejam sebelum subuh, saya tidur, saya istirahat. Azan subuh saya dibangunin sama marbot masjid. Syekh bangun, sudah azan. Dia bilang, saya wudhu lagi, saya sholat qabliyah fajar 2 rakaat, kemudian pas iqamah saya disuruh oleh marbot masjid untuk maju, silakan Syekh. Dia bilang, enggak, suara saya masih enggak enak, saya kurang tidur gitu kan. Dia bilang, enggak apa-apa, surah-surah pendek Syekh ya. Maka Syekh bilang, saya maju jadi imam. Dia bilang, begitu saya jadi imam, saya sholat, habis salam, lagi balik berzikir, ada orang dari saf ketiga maju tiba-tiba. Dia bilang, Syekh, demi Allah, saya gara-gara dengar suara antum di masjid ini, dengar suara anda di masjid ini, maka saya turun. Saya tinggal di apartemen dekat masjid ini. Saya biasanya sholat subuh di masjid lain, tapi karena saya dengar suara anda, saya biasa ikutin di YouTube. Kebetulan Syekhnya ada ceramah di YouTube. Saya biasa ikutin di YouTube. Maka saya datang Syekh. Terus dia bilang, Syekhnya bilang, baik, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kata dia, Syekh, saya mau minta tolong. Kata Syekhnya apa? Dia bilang, saya ini punya uang zakat, jumlahnya 20.000 jenih. Jumlah ini persis seperti jumlah orang yang minta tadi malam. Ini kejadian nyata. Dan saya sudah lama mau keluarkan, istri saya selalu bilang, keluarkan, jangan kau tahan di rumah. Tapi saya bilang, saya ingin kasih ke tangan satu orang yang butuh supaya sekalian, saya nggak mau pecah-pecahin. Syekhnya tiba-tiba nangis. Kata dia, kenapa anda nangis Syekh? Dia bilang, tunggu sebentar. Syekhnya berdiri, cari mana orang yang tadi malam tahajud tuh. Rupanya ada di ujung saf. Dipanggil sama Syekh, kesini. Datang dia. Kata Syekhnya, kau tadi malam berdoa masalah apa? Dia bilang, demi Allah Syekh, istri saya masuk rumah sakit, saya harus biayai hari ini, harus operasi 20.000 jenih. Yang punya uang ini nangis juga. Jadi Syekh nangis, ya orang nangis. Ini orang yang punya hajat ini nggak ngerti. Kenapa kalian nangis nih? Kata Syekhnya, orang ini subhanallah yang menjadi sebab atau salah satu sebab terjabah doamu. Dia punya zakat 20.000 jenih yang dia mau keluarkan. Dia butuh sekarang saya untuk berikan kepada orang lain. Saya harap diberikan kepada kamu. Dia bilang orang ini pun kasih 20.000 jenih. Saking gembiranya orang punya hajat ini, dia mengatakan, aku mencintaimu ya Allah. Contoh saja. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Ya. Dan cara Allah sangat indah. Sangat baik. Kita cuma butuh keyakinan saja. Nggak butuh yang lain. Ada kisah yang lain Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini pernah berkata kepada Jibril alaihissalam, saya ingin melihat keadilannya Allah. Keadilannya Allah. Kata Jibril alaihissalam, kau tidak bisa tahan. Tidak bisa kamu sabar. Allah berbeda dengan manusia. Kita yang emosional. Allah SWT itu maha pengampun, maha pengasih, luar biasa. Kata Musa alaihissalam, saya coba sabar. Ini lapor kepada Allah. Allah bilang, baik, suruh saja Musa pergi ke satu sungai. Nggak usah buat apa-apa, lihat saja.
Cuma melihat, tidak buat apa-apa. Maka Musa AS pergi ke sana besok paginya. Di sungai dari kejauhan dia melihat. Ternyata di sungai itu ada orang pertama datang penunggang kuda. Naik kuda, jalan, haus dia. Orang ini penunggang kuda, dia turun dari kuda. Nabi Musa AS dari jauh. Waktu dia turun, rupanya di pinggangnya itu ada kantong isinya duit. Banyak uangnya, harta dia ditaruh di sini sama dia. Waktu dia turun minum, rupanya lepas dari ikat pinggangnya, dia nggak sadar. Dia naik kuda, dia pergi. Ini orang yang pertama. Musa AS lihat. Berapa menit orang itu jalan, berapa saat orang itu jalan, ada satu anak kecil datang, belum balik, masih 7 tahunan. Datang, dia haus, dia minum di air itu. Begitu dia balik, di sebelahnya ada kantong duit banyak. Diambil sama anak kecilnya, langsung dia pergi. Ini orang yang kedua. Karena kemudian datang orang ketiga. Orang buta pakai tongkat. Sampai tiba di suara sungai, dia dengar air, dia minum di situ. Rupanya waktu si buta minum air, penunggang kuda yang pertama kembali. Lalu dia bilang, "Hai bapak buta, ya, di mana uang saya?" Kata dia, "Uang apa? Saya buta, saya nggak bisa lihat apa-apa." Dia bilang, "Tadi saya baru mampir di sini. Tidak ada orang lain, cuma kamu saja. Saya tadi yakin sebelum turun dari kuda, uang itu masih terjepit di pinggang saya. Sekarang nggak ada, pasti kamu yang ambil." "Enggak, saya nggak ambil." Ributlah dua orang ini. Apa yang terjadi? Karena ribut, akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Membunuh si buta. Lalu dibongkar barangnya, nggak ada. Lihat kiri kanan, nggak ada. Akhirnya kena putus asa, dia pergi. Lalu kata Musa AS, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya nggak bisa sabar." Maksudnya apa? Menurut Nabi Musa AS, dia tahu siapa yang salah. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa yang salah di sini? Hah? Yang benar. Berarti belum lulus nih. Anak kecilnya. Karena kalau anak kecil nggak ambil duit, nggak ada masalah. Benar nggak? Sekarang kalau anak kecil minum, dia nggak ambil kantong itu, si penunggang kuda kembali ambil duit, pergi, selesai kan? Tapi karena dia ambil duit, bukan punyanya, maka si penunggang kuda berantem sama orang buta dibunuh. Benar nggak ini? Hah? Baru connect ya? Baiklah. Menurut Nabi Musa AS seperti yang kita pahami, anak kecil yang salah. Tapi kata Jibril AS, bukan dia yang salah, hai Musa. Justru anak kecil itu yang benar. Tambah bingung Nabi Musa AS. Bagaimana ceritanya? Dia ambil duit, kalau dia tidak ambil duit, tidak akan terjadi pembunuhan nih. Kata Jibril AS, begini ceritanya. Ini kisah yang luar biasa. Apa kata Jibril AS? Begini ceritanya. Ini anak kecil punya ayah. Ayahnya dulu pegawainya si penunggang kuda. Dan dia pernah kerja sekian tahun, pernah ada haknya tidak dikasih oleh penunggang kuda itu. Jumlahnya seperti itu, kantong yang jatuh itu. Orang penunggang kuda ini nggak pernah berpikir dia akan keluarkan uang sejumlah itu, dia akan minum di situ, akan jatuh di situ, dan di situ tinggal orang yang pernah dia zalimi. Allah sampaikan haknya anak ini itu dengan caranya. Allah SWT dengan cara. Nah, ada cara lain rupanya. Baik. Jadi akhirnya Nabi Musa AS mengatakan, baiklah, saya sudah paham sekarang. Berarti anak itu ambil haknya dari sini, penunggang kuda, kena air ditolimi. Apa dosanya si buta? Kata Jibril AS, ini ayahnya anak ini, setelah dia keluar dari tempat kerja si penunggang kuda kena zalim, dia pernah kerja juga di tempatnya si buta. Orang ini dulu tidak buta. Orangnya tidak buta, tapi dia zalim kepada ayah ini sampai dia bunuh ayahnya anak ini. Jadi si buta itu pembunuh ayahnya anak ini. Maka Allah memberikan hak anak ini dari orang yang pernah ambil hak harta orang tuanya, dan Allah bunuh pembunuh ayahnya di tangan orang zalim. Tangkap kisahnya. Begitu caranya Allah. Jadi kalau kita dizalimi oleh muka bumi, tenang aja. Tenang aja. Artinya kita bisa nurut hak kita, tapi teman-teman sekalian, Allah punya cara. Allah itu sifatnya maha melihat, maha mengetahui, maha kuasa, maha keras siksanya, maha luas rahmatnya. Luar biasa. Orang beriman kepada Allah SWT beda.